Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hukum Taurat merupakan inti dalam hidup keagamaan orang-orang Yahudi. Yesus dalam bacaan Injil pada hari ini dengan tegas mengatakan bahwa ia datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Barang siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Ini berarti Yesus sangat menghormati dan menjunjung tinggi hukum Taurat. Ketaatan pada hukum sangat penting. Namun, menjadi aneh kalau kita membaca beberapa teks dalam Injil. Yesus sering membuat marah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena dianggap melanggar hukum, seperti tidak mencuci tangan, menyembuhkan orang, dan memetik gandum pada hari Sabat. Mereka sering mengkritik Yesus dan para muridnya tidak taat pada hukum Taurat. Ungkapan Yesus bahwa ia datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi, mau menunjukkan bahwa kehadiran Yesus melalui sabda dan tindakannya merupakan penggenapan dari semua hukum dan kebenaran. Apa yang sebenarnya Yesus pikirkan ketika bicara tentang hukum Taurat dan bagaimana mempraktekkan hukum Taurat? Yesus memiliki cara pandang yang berbeda tentang bagaimana menghayati hukum Taurat. Yesus hidup dengan hukum yang berbeda, yakni hukum cinta kasih. Inilah hukum yang dikatakan Yesus sebagai hukum yang terutama dan pertama: mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dua perintah utama ini menjadi dasar dari hukum-hukum yang lain. Bagi Yesus, belas kasihan harus ditempatkan di atas semua hukum yang lain. Keselamatan manusia adalah yang pertama dan utama. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kehidupan kita selalu berhubungan dengan aturan dan hukum. Dimanapun kita hidup, selalu ada tata cara, norma, etika, aturan, dan hukum yang harus kita taati. Semua aturan dan hukum tentu dibuat untuk ketertiban, keteraturan, dan keselamatan manusia, bukan sebaliknya, manusia untuk aturan. Aturan dan hukum adalah panduan dan sarana bagi manusia supaya hidup teratur dan disiplin. Artinya, hukum dan aturan tidak boleh pernah dibuat untuk mengorbankan kehidupan dan keselamatan manusia. Atau hukum tidak boleh dijadikan sebagai alat bagi kita untuk menjebak dan menangkap orang yang melakukan kesalahan. Sekali lagi, aturan dibuat sebagai sarana kebaikan dan keselamatan manusia, bukan sarana untuk menjebak dan menangkap mereka yang melanggarnya. Maka menjadi penting setiap kita diajak
supaya taat dan setia menjalankan aturan dengan baik dan benar. Misalnya, dalam masa pandemi ini, ada banyak aturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah supaya kita terhindar dan bebas dari COVID. Mungkin kita merasa aturan-aturan tersebut menekan dan membosankan hidup. Namun, adalah hal yang sangat penting. Yang mau dicapai adalah keselamatan manusia. Namun tetap dibutuhkan kerendahan hati dan sikap kritis dalam mempraktekkan aturan atau kebijakan dalam hidup kita. Sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus, keselamatan manusia menjadi pilihan utama daripada aturan dan persembahan. Penerapan hukum atau aturan secara kaku hanya akan mengakibatkan tekanan dan beban bagi orang biasa dan miskin. Hukum dan peraturan harus didasari oleh semangat kasih, supaya hidup dan membebaskan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah dalam masa Prapaskah ini, kita melihat dan merenungkan kembali aturan dan hukum yang berlaku dalam hidup kita, di dalam keluarga dan komunitas kita, dalam gereja dan masyarakat, serta bagaimana kita menghayatinya. Apakah kita sudah setia dan taat pada setiap aturan yang dibuat untuk kebaikan kita? Apakah aturan yang kita buat sudah membebaskan kita dari kesalahan dan tekanan? Masa Prapaskah merupakan masa di mana kita diajak untuk berpantang dan berpuasa. Bagaimana praktek pantang dan puasa yang kita jalani selama ini? Apakah semakin memurnikan dan menyucikan hidup kita, atau justru membuat kita merasa terbebani? Semoga masa tobat ini sungguh-sungguh menghantar kita pada penyadaran dan penyesalan diri, dan pada akhirnya kita dihantar sampai pada pertobatan dan pengudusan diri. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.